Sahabat Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh. Apa kabar saudara? Tetap semangat saudara, kita semuanya. Dan semuanya pasti dalam keadaan sehat, baik-baik. Amin saudara. Hari ini kita melakukan ibadah Sabat secara melewati YouTube saudara ya. Karena kita kembali tidak beribadah di gedung gereja lagi dulu sementara ya saudara. Nanti kita akan mulai lagi di bulan Agustus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Bapak Yahweh, hari Sabat tentunya menjadi sesuatu kerinduan untuk kita beribadah bersama-sama. Tapi bukan berarti kalau kita tidak beribadah bersama-sama kita tidak bisa beribadah. Kita bisa beribadah. Kita bisa beribadah di tengah-tengah keluarga kita. Amin saudara. Dan saya berkunjung di tengah-tengah keluarga saudara. Saya ingin men-sharingkan kepada saudara tentang bagaimana Bapak Yahweh itu mempunyai rencana yang sangat indah sekali. Kasihnya betul-betul sempurna kasihnya. Kasihnya benar-benar ingin supaya orang manusia bisa diselamatkan oleh persekutuannya dengan Bapak Yahweh. Haleluya saudara. Saudara, hari ini kita akan menyanyikan suatu pujian Seha Elohim. Dia adalah anak domba yang menghapus dosa umat manusia. Ya, kasihanilah kami Tuhan, agar kami dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan Elohim, Bapak Yahweh hanyalah anugerah belaka. Amin saudara. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, hari ini kita belajar bagaimana Yesua yang sudah menggenapi Torah, Yesua sebagai Mesias kita, Juru Selamat kita, yang tidak pernah membatalkan Torah saudara, tapi dia menyatakan dirinya sebagai menggenapi Torah. Supaya apa saudara-saudaraku? Supaya manusia dapat melakukan Torah, supaya manusia dapat mengenal Bapaknya, yaitu Bapak Yahweh. Ini adalah sesuatu anugerah. Ini adalah suatu kasih karunia yang luar biasa saudara.
Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, dalam Markus 10 ayat yang ke-45, Yesus berkata bahwa sebab anak manusia pun datang tidak untuk melayani, melainkan untuk dilayani. Manusia pun datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang. Ya saudara, tanpa kedatangan Yesus, tanpa korban Yesus, maka manusia tidak dapat mengasihi Bapaknya, apalagi melakukan Torah ataupun kehendaknya, pengajarannya, saudara. Itulah sebabnya harus ada Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia, menebus milik kepunyaannya Israel. Saudara, di dalam Torahnya sendiri, saudara, dalam Malaki atau Melaki 3 ayat 3, saudara, Bapa Yahweh berkata gini, saudara, dan dia akan duduk bagaikan orang yang menyaring dan yang memurnikan perak. Dia akan memurnikan keturunan Lewi dan membersihkan seperti emas dan perak, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang membawa persembahan sajian dalam kebenaran kepada Bapa Yahweh. Artinya apa, saudara-saudaraku? Melalui Lewi tadi, melalui Yesus, maka kita dapat juga menikmati pelayanan Yesus. Itulah sebabnya Torahnya menyatakan bahwa suku Lewi memang dikhususkan oleh Bapa Yahweh untuk dimurnikan, ya saudara, ya, untuk dimurnikan seperti perak, memurnikan keturunan Lewi dan membersihkan seperti emas dan perak, sehingga mereka akan menjadi orang-orang membawa persembahan sajian bagi Bapa Yahweh, saudara. Melalui suku Lewi ini, saudara, maka manusia mempelainya Israel dapat mengenal Bapa Yahweh. Dari 12 suku, ada satu suku, yaitu suku Lewi, yang disendirikan, dikhususkan oleh Bapa Yahweh. Amin, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk dimurnikan, ya saudaraku, untuk dibersihkan seperti emas, supaya melalui suku Lewi ini menjadi teladan, mewarnai sebagai pola kehidupan orang percaya, orang yang sedang melakukan Torah Bapa Yahweh. Saudara-saudaraku, Elohim menyatakan suatu janjinya di dalam Semot 4 ayat 14. Maka menyalalah murka Bapa Yahweh atas Mose, dan dia berfirman, bukankah Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa dia dapat berbicara dengan baik, dan bahkan lihatlah, dia sendiri yang sedang keluar untuk menjumpai engkau, dan setelah dia melihat engkau, maka dia akan bersukacita dalam hati. Ada kakaknya Harun yang begitu berani, saudara, berbicara atas hikmat Bapa Yahweh. Dia dari Lewi untuk menyatakan kehendak rencananya Bapa untuk supaya Israel dibebaskan dari Mesraim, saudara. Karena hanya orang yang layak dipanggil untuk membebaskan umatnya, yang disaring seperti emas murni, untuk dapat sanggup dan mampu keluar. Amin, saudaraku. Inilah yang saudaraku dikasih Bapa Yahweh. Bapa Yahweh menegur Mose bahwa ada Harun dari keturunan Lewi, kakakmu itu. Jadi bukan keturunan lain, saudara. Di
dalam Bilangan ataupun di dalam Bamidbar 1 ayat 49 hanya mengenai suku Lewi. Janganlah engkau membilangnya dan janganlah menghitung jumlah mereka di tengah-tengah Bani Israel. Kenapa saudara-saudara dikasih Bapak Yahweh? Tak terbilang jumlahnya, karena itu tanggung jawabnya Bapak Yahweh untuk menjadi berkat menyebar di seluruh Kanaan, Yerusalem, untuk menyatakan kekudusannya Bapa, untuk menyatakan kemuliaannya Bapa, untuk menyatakan hikmatnya Bapa. Saudara, hanya suku Lewi, dan itu harus ada di tengah-tengah Israel, sehingga Israel masih menikmati terus akan kasih setia kebaikan Tuhan Elohim Bapa Yahweh atas Israel, saudara. Selain itu, saudara yang dikasih Bapa Yahweh, memang suku Lewi ini menjadi imam, seperti Harun dan anak-anaknya menjadi imam besar, ya, untuk menyatakan hadiratnya Bapa Yahweh di tabernakel atau di kemah suci atau di kemah Mose. Karena Bapa yang begitu kudus dan mulia yang harus hadir di tengah-tengah Israel, harus dilayani oleh orang-orang khusus tertentu yang mau dipakai Bapa Yahweh dengan kesungguhan, ketulusan hatinya, dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan fokus kepada Bapa Yahweh, saudara-saudara yang kasih Bapa Yahweh. Kalau kita melihat bahwa dalam Bamidbar 1 ayat 50 bahkan 51 katakan bahwa dan untuk memindahkan tabernakel orang-orang Lewi harus membongkarnya, dan untuk memasang tabernakel orang-orang Lewi harus mendirikannya, dan orang asing yang mendekat harus dihukum mati. Artinya apa, saudaraku? Memang tidak bisa orang yang melayani di tabernakel itu kalau bukan suku Lewi. Tidak bisa, saudara. Mau suku apa saja tidak bisa. Suku Yehuda pun tidak bisa. Yang penting Bapak Yahweh memerintahkan suku Lewi yang sudah dimurnikan, ya saudaraku, seperti emas murni, seperti perak. Sudah itu dikasih Bapak Yahweh di dalam Bamidbar 1:53. Tetapi orang Lewi harus berkemah di sekeliling tabernakel kesaksian, sehingga tidak ada murka di atas jemaat Bani Israel, dan orang-orang Lewi haruslah memegang tanggung jawab atas tabernakel kesaksian. Karena kalau selain bukan orang Lewi, saudara, pasti mereka akan mati, saudara. Itu artinya bahwa begitu seriusnya Bapak Yahweh menggunakan pelayannya sebagai imam, sebagai wakil hadiratnya Bapak Yahweh di muka bumi, di tengah-tengah umat Israel, saudara. Itulah sebabnya sesuatu yang dikasih Bapak Yahweh. Kalau kita melihat dalam Bamidbar 3 ayat 9, dan engkau harus menyerahkan keturunan Lewi itu kepada Harun dan anak-anaknya, mereka harus sepenuhnya engkau serahkan kepadanya dari antara Bani Israel. Ya saudara, yang dikasih Bapak Yahweh, pada awal pertama, pada waktu Mose juga takut menghadapi Firaun, Bapak Yahweh juga menunjukkan kepada Mose, Bapak Yahweh marah karena dia mengirimkan Harun kakaknya, yaitu dari Lewi, yang memang sudah dipersiapkan oleh Bapak Yahweh. Itu suatu jaminan bahwa suku Lewi ini memang memiliki otoritas, kuasa, kemuliaannya Bapak Yahweh. Yang sesuatu yang dikasih Bapak Yahweh dalam Bamidbar 8 ayat 18, saudara-saudaraku, namun aku telah mengambil orang-orang Lewi sebagai ganti setiap anak sulung di antara Bani Israel. Jadi bukan anak-anak sulung dari satu suku ke
semua diambil semua untuk melayani Bapak Yahweh. Tidak, saudara. Tetap harus dari suku Lewi. Karena dari suku Lewi itu mewakili semua yang sulung dari semua suku-suku Israel. Luar biasa, saudara. Nah, saudara yang dikasih Bapak Yahweh, kalau gitu bagaimana kehidupan mereka pada waktu mereka memasuki Kanaan? 11 suku bisa mengambil warisan tanah yang ada di Kanaan, kecuali suku Lewi tidak, saudara. Kenapa saudara-saudara dikasih Bapak Yahweh? Jadi suatu perjanjian yang Bapak Yahweh tetapkan buat Bani Israel. Katakan apa saudara-saudaraku? Bahwa bilangan Bamidbar 18:24, karena persepuluhan dari Bani Israel yang mereka rujukkan kepada Bapak Yahweh sebagai suatu persembahan rujukan telah aku berikan kepada orang Lewi sebagai warisan. Karena orang Lewi sebagai warisan, karena itu aku telah berfirman kepada mereka, di tengah-tengah Bani Israel mereka tidak akan memiliki warisan, saudara. Jadi warisannya apa mereka? Dari persepuluhan, ya saudara. Malaki 3 ayat 10 itu, saudara ya. Ya saudara ya, bahwa harus diperhitungkan, harus dikembalikan persepuluhan yang adalah miliknya Bapak Yahweh. Ya saudara, melalui siapa? Melalui suku Lewi ini, saudara. Di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Karena hidup mereka fokus dan khusus hanya untuk memikirkan pekerjaannya Elohim. Amin. Nah, kadang-kala kita kalau mau memberi persepuluhan masih berhitung-hitung, saudara ya. Ya, nanti pendeta ini, gembala ini terlalu banyak menerima persepuluhan. Ya saudara-saudara yang dikasih Bapak Yahweh. Padahal itu bukan karena hitung-hitung. Bapak Yahweh katakan nggak ada hitungannya. Karena mereka harus memiliki suatu ketaatan dalam mengembalikan persepuluhan kepada suku Lewi ini, saudara-saudara yang dikasih Bapak Yahweh. Memang di dalam 1 Korintia ayat 9 ayat 13, tidak tahukah bahwa orang-orang yang mengerjakan urusan orang yang mengerjakan urusan bait suci, mereka makan dari bait suci. Mereka makan dari bait suci. Orang-orang yang melayani di mezbah, mereka beroleh bagian dari mezbah. Oh haleluya, saudara-saudara yang dikasih Bapak Yahweh. Itu artinya apa, saudara-saudara yang dikasih Bapak Yahweh? Bahwa apa yang dilakukan itulah yang menjadi upahnya. Jadi kalau mereka otomatis tidak harus meminta, saudara. Karena itu suatu kesadaran timbal balik dalam memberi dan diberi untuk menyatakan kemuliaannya Bapak Yahweh. Amin, saudara. Itulah suku Lewi dinyatakan sebagai kehadirannya Bapak Yahweh di tengah-tengah umat Israel, bahwa Bapak Yahweh sedang beracara, Bapak Yahweh sedang melakukan kehendaknya. Amin, saudara-saudara yang dikasih Bapak Yahweh. Dan janganlah melupakan dalam Devarim 14 ayat 27, dan janganlah melupakan orang-orang Lewi yang tinggal di dalam gerbangmu, karena dia tidak memiliki bagian ataupun milik pusaka bersamamu. Orang Israel diingatkan, saudara, jangan lupa sama suku Lewi. Jangan lupa sama suku Lewi, karena suku Lewi adalah orang yang mewakili hadiratnya Bapak Yahweh. Amin, saudara-saudara yang dikasih Bapak Yahweh. Inilah Torahnya yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, saudara. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Bapak Yahweh, umat Israel dapat terus terpelihara sempurna.
Mereka tidak liar, tidak keluar dari konteks kehendaknya Bapa Yahweh. Mereka tetap menyatukan hati hidup di dalam Bapa Yahweh. Dan otomatis mereka tidak perlu khawatir. Mereka tidak perlu lagi ketakutan, saudara. Karena memang hidupnya mereka ada di tangan Bapa Yahweh. Mereka ditanggung iman kehidupannya oleh Bapa Yahweh melalui para pelayani ini, Bapa Yahweh. Saudara-saudaraku, seperti yang tadi saya katakan dari awal, Markus 2 ayat 45. Aku datang, Yesus datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani, menjadi tebusan ganti banyak orang dan menyelamatkan banyak orang. Artinya melalui Yesus HaMasiah, maka spirit kuasa Ruach HaKodes ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya saat ini. Amin, saudara. Ada banyak yang tergerak untuk melayani. Tergerak untuk melayani bukan karena dia ingin punya organisasi atau ingin punya komunitas, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Itu yang kesekian. Yang utama adalah bagaimana dia merasakan bahwa Bapa Yahweh memakai dia, memanggil dia untuk berjuang, untuk melakukan yang terbaik, untuk menyenangkan kepada Bapa Yahweh, saudara, untuk menjadi berkat, saudara. Amin, saudara-saudara yang dikasih Bapa Yahweh. Kehidupanku, Pak Gembala, pasti ada di tangan Bapa Yahweh. Saya tidak pernah takut, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, di dalam 1 Kipa 4 ayat 14, jika seorang berbicara, biarlah itu kan seperti perkataan Elohim. Jika seorang melayani, biarlah ia keluar dari kekuatan yang Elohim salurkan, supaya dalam segala hal Elohim dapat dimuliakan melalui Yesus HaMasiah. Bagi dialah kemuliaan, kekuasaan sampai selama-lamanya. Jadi jikalau dia dapat melayani, itu karena semata-mata kekuatannya Elohim. Amin, saudara. Ya, jadi kalau saya pun dapat melayani saat ini karena semata-mata kemurahannya Elohim, Bapa Yahweh. Saya harus perhatikan terus, ya, di tengah-tengah keterbatasan saya, Gembala. Tapi tetap kita ingin menyatakan bahwa Bapa Yahweh harus dipermuliakan dan men-sharingkan kebenaran Elohim Bapa Yahweh sebagai orang dari suku Lewi yang dipakai oleh Bapa Yahweh. Sikap terhadap mereka yang melayani, saudara-saudara, dalam 1 Tesalonika ayat 5, 12, 13, saudara. Dan kami meminta kamu, hai saudara-saudara, untuk mengetahui bahwa mereka yang berjerih lelah di antara kamu juga yang memimpin kamu dalam Tuhan, serta yang memperingatkan kamu, bahkan untuk menghargai mereka setinggi-tingginya dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Berdamailah di antara kamu sendiri. Saudaraku, jadi saudaraku, kalau ada orang yang melayani dengan ketulusan hati, tidak perlu dia meminta pujian dari orang lain, karena pujian itu otomatis dari Bapa Elohim. Amin, saudara. Kalau kita terlalu ingin supaya dipuji, ya saudara, disanjung, justru kita tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Tetapi apa yang kita tugaskan, kita lakukan, kerinduan kita supaya menjadi berkat bagi orang lain, itu akan menjadi berkat, saudara. Karena kenyataannya dan kebenarannya Bapa Yahweh harus di-sharingkan menjadi kekuatan di setiap kita yang hadir di dalam memuliakan Bapa Yahweh. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Bapa Yahweh. Itu sebabnya ujian tadi yang dari awal tadi, ya saudara-saudaraku, bahwa kita memang dia
Elohim. Dia adalah anak domba. Memang karena anugerahnya dia, saudara, yang membuat saudara kita dapat melayani Bapak Yahweh. Dia yang mengenapi Torah, tapi bukan berarti membatalkan Torah. Israel disiapkan melalui saudara ini. Saudara di dalam Yesus Masih, siapapun di antara saudara, sebagai umat yang rajanya, umat yang kudus, kepunyaan Elohim, otomatis saudara pasti akan dipakai oleh Bapak Yahweh untuk menjadi berkat. Saudara berupaya, berjuang ingin menjadi berkat. Kalau itu bukan dari Bapak, no, tidak akan pernah menjadi berkat. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, di tengah-tengah pandemi 19 ini, saudara, kita bukan berarti mengecilkan iman kita. Tidak, saudara. Kita perlu hikmat agar kita pun juga tidak jatuh juga dalam dosa malah. Amin, saudara. Karena keadaan situasi seperti ini hingga membuat kita harus berawas-awas. Kita tetap saling menguatkan, tetap mengirimkan YouTube. Amin, saudara, dapat menjadi berkat menguatkan saudara. Amin. Amin, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh. Dan itulah yang sebenarnya saya ingin supaya saudara-saudaraku bisa berharap kepada Bapak Yahweh. Siha Elohim, Anose Kanak Akola. Rindu lagi dalam sepakatan nanti kita akan hadir lagi untuk memberikan semangat untuk masing-masing kita bisa sharing firman kebenaran Bapak Yahweh. Saling mendoakan saudara agar kita semuanya dalam keadaan sehat baik. Amin, saudaraku. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.